Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin al-ayah. Shadaqallahul 'adzim. Innal hamdalillah, segala puji hanya milik Allah. Oleh karenanya marilah kita bersyukur atas berbagai nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, utamanya nikmat lahir berupa kesehatan, nikmat batin berupa kenikmatan yang telah Allah berikan yang tiada terhingga, yaitu nikmat iman dan Islam. Shalawat beserta salam semoga Allah selalu limpah curahkan kepada baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah anak-anakku sekalian kelas 3 yang Bapak cintai, hari ini kita masih PJJ, pembelajaran jarak jauh, masih dalam rangka PPKM sampai tanggal 9 Agustus 2021. Oleh karenanya untuk mengantisipasi kalian belajar di rumah sebagai pembimbing, maka dengan ini Bapak masih beraktivitas mengajar kepada kalian melalui YouTube sebagai langkah membantu kalian untuk pembelajaran di rumah. Ya, namun insya Allah di minggu-minggu ke depan Bapak akan berkunjung ke tiap kelompok untuk melakukan pembelajaran secara luring ya atau guling. Nah, baiklah untuk hari ini kita masuk ke pelajaran yang kedua yaitu senangnya belajar surat An-Nasr. Silakan kalian siapkan buku agama biasa yang sudah Bapak bagikan, pendidikan agama Islam di halaman 11. Adapun tujuan materinya adalah yang pertama kalian senang belajar Al-Qur'an. Yang kedua, mampu menghafal surat Al-Quran dengan baik, surat An-Nasr dengan baik dan benar. Yang ketiga, memahami isi kandungan surat An-Nasr. Ya, baiklah, untuk selanjutnya marilah kita masuk ke halaman 11, yaitu di sana ada surat An-Nasr. Pelajaran 2, senangnya belajar surat An-Nasr. Surat An-Nasr termasuk salah satu surat di dalam Al-Quran. Nah, di sana ada potongan-potongan ayat. Nomor 1 wal asri, nomor 2 minal jinnati wan nas, nomor 3 lam yalid wa lam yulad, nomor 4 maliki yaumiddin, nomor 5 idza jaa nasrullahi wal fath. Silakan kalian ingat-ingat potongan surat tersebut ada di surat apa? Wal asri surat apa? Minal jinnati wan nas surat apa? Lam yalid wa lam yulad surat apa? Maliki yaumiddin surat apa? Dan idza jaa nasrullah itu surat apa? Ya, kalian kan sudah kelas 3. Insyaallah surat-surat tersebut sudah kalian hafal dengan baik dan benar. Selanjut kita ke halaman 12. Bagian A di bawah, membaca kalimat dalam surat An-Nasr. Ya, sekarang marilah kalian amati bacaan Bapak dan ikuti di rumah masing-masing dengan semangat ingin tahu. Ya, siap? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Itu
itu ada fath, al-fath. Jadi ha mati itu harus terdengar, jangan wal fath saja. Iza jaa nasrullahi wal fath. Nasrullahi wal fath, ada ha, ada ha. Iza jaa nasrullahi wal fath. Itu ayat pertama. Ayat yang kedua. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa ra'aitan itu gunah. Silakan ditahan 2 harakat atau lebih. Wa ra'aitan nasa yadkhulun sayadhu salah, sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nah itu ya. Terus yang ketiga, fasabbih ha sanes fasabbih, tapi fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir ha besar, innahu kana tawwaba. Nah itu ya, tahu kalau disatukan seperti ini, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ya itu ya, saya ulangi, siap Bapak ulangi, kalian dengarkan, nanti diikuti di rumah. Idza jaa nas itu panjangnya 6 harakat. Jangan lupa, bukan begini, idza jaa nasrullahi wal fath. Sod harus seperti suara burung, sod. Nasrullah. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Ya itu ya, pendek, cuma 3 ayat, namun bacaannya harus benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Yang pertama yang harus kalian perhatikan adalah iza bukan ida, iza. Ja 6 harakat harus panjang, nasrullahi wal fath. Nah itu ada ha fath. Kemudian wa ra'aitan nas itu guna, sayadkhuluna fi dinillahi afwaja, ja bukan afwaza, afwaja. Fasabbih bihamdi, ha juga, bihamdi rabbika wastaghfir, haknya harus terdengar kalau berhenti, wastaghfir, tag bukan tag, tapi tag, bukan wastaghfir, inna gunah, innahu kana tawwaba. Ya itu ya, silakan kalian amati, ulang-ulang di rumah, jangan sampai bacaannya masih seperti bacaan yang dulu kalian hafal, idza jaa nasrullahi wal ra'aitan. Itu ganti ya, coba ikuti Bapak sesuai dengan yang Bapak contohkan. Kemudian buka kalian halaman 14. Nah di situ ada aku membaca sendiri surat An-Nasr ayat per ayat. Nah, kemudian ada lagu nada sebelum kita makan. Di situ ada sebelum baca Al-Qur'an membaca basmalah dulu. Sebelum baca Al-Qur'an membaca basmalah dulu. Nah, ini ada sedikit kekurangan ya. Seharusnya sebelum baca Al-Qur'an, awas, yang harus kalian ketahui adalah membaca apa? Yang wajib itu adalah membaca isti'adzah, ya, bukan basmalah, ta'uz. Jadi faiza qara'tal qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kalian hendak membaca Al-Qur'an, fasta'iz, maka bacalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bukan bismillah. Nah, kalau bismillah sunnah ya. Setelah ta'uz baru
bismillah. Kalau mau baca Quran nggak baca bismillah boleh nggak? Ya kurang bagus, kurang sempurna. Tapi kalau tidak, salah. Setiap kalian ingin baca Quran, maka yang harus pertama dibaca adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu ya. Siap? Mengerti? Jadi jangan sampai mau membaca Al-Quran hanya membaca basmalah, tapi harus wajib membaca ta'ud ya. Itu ya, perhatikan. Ya, untuk selanjutnya silakan kalian baca ulang-ulang supaya kalian hafal. Dan sekarang saatnya kalian buka halaman 16 dan 17. Bagaimana kalian menghafal surat An-Nasr. Tentunya seperti biasa dalam menghafal, kalian perhatikan dulu ayatnya. Lihat ke sini ke ayat. Nah, jadi setiap ayat, setiap nih iza jaa Nasr, kalian perhatikan, kalian lihat iza itu lekuknya seperti apa, jaa itu ada alisnya di atas, nasru itu so bukan sin, Allahi, wal fath itu ada haknya. Nah itu kalian perhatikan, kemudian baca ulang. Jadi matanya tertuju ke tulisan idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa itu terus berulang-ulang sampai 10 kali. Satu ayat 10 kali sampai hafal, tutup, baru sampai terbayang idza jaa nasrullah. Itu kamu itu sudah, ketika menghafal itu harus sampai terlihat tulisannya itu di alam pikiran kalian ya. Itu cara menghafal Al-Qur'an. Jadi satu ayat kalian baca berulang-ulang sampai 10 kali sambil dilihat, kemudian kalian tutup. Nah, setelah itu kalian perdengarkan kepada guru apakah bacaannya betul atau tidak, atau kepada orang tua. Ya seperti itu ya, silakan kalian hafalkan. Nanti kalau sudah hafal seperti biasa videokan, kirim ya, via WA atau kalian buat YouTube sendiri ya. YouTube kalian dari sejak kelas 3. Nah itu diupload ke YouTube. Nah, nanti Bapak cek di YouTube-nya begitu, atau kalian kirim ke WA juga nggak apa-apa. Nah itu hafalan ya, silakan kalian hafalkan. Kemudian untuk selanjutnya tulis halaman 21 bagian C, menulis kalimat dengan dalam surat An-Nasr. Silakan tulis idza jaa nasrullah dengan artinya. Nah, itu artinya ada di halaman berapa ini? Halaman berapa tadi ya? Apabila datang pertolongan Allah wal fathu dan kemenangan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat manusia masuk kepada agama Allah dengan berbondong-bondong. Fasabbih, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, wastaghfirhu innahu kana tawwaba, dan memohon ampunlah kepada. Itu di halaman 18 ya, yang lebih lengkap dengan artinya di halaman 18. Silakan kalian tulis, perhatikan cara menulisnya di halaman 21. Perhatikan huruf wawu, huruf ro, huruf wawu, huruf h di atas, posisinya agak ke bawah garis. Jadi menulis ro, menulis h, menulis lam itu ke bawah, tapi ro jangan sampai sama dengan lam ya. Kalau ro sedikit, apalagi yang ke bawah ya, sama ro dan wa itu sedikit ya. Silakan. Tugas yang kedua adalah menulis dengan artinya. Tadi yang pertama menghafal dan memvideokan, yang kedua menulis. Yang ketiga,
Silakan lanjutkan halaman 25. Pesan surat An-Nasr bagian D. Poin D, pesan surat An-Nasr. Surat An-Nasr adalah surat yang ke-110. Kemarin Bapak tanya di kelas 1, Al-Quran ada berapa surat, Al-Quran ada berapa juz, Al-Quran ada berapa ayat. Nah, mungkin kalian sudah paham ya, namun Bapak ulangi, kalau Al-Quran itu terdiri dari 30 juz. Kemudian suratnya ada 114 surat. Dan surat An-Nasr adalah surat yang ke-110. Kemudian Al-Quran diturunkan di dua tempat, di dua istilah. Yang pertama adalah di di Mekah atau yang disebut dengan Makkiyah. Yang kedua di Madinah atau yang disebut dengan Madaniyah. Nah, Quran diturunkan di Mekah, Makkiyah, atau di Madaniyah, atau di Madinah. Nah, itu. Kemudian An-Nasr terdiri dari 3 ayat. An-Nasr artinya pertolongan. Nah, sebagaimana di ayat pertama, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah, wal fath, dan kemenangan. Jadi yakin dan pasti bahwa pertolongan Allah itu akan datang. Pertolongan Allah akan datang apabila kita memperjuangkannya. Jadi kalau tanpa perjuangan kita dalam menegakkan Islam, mana mungkin pertolongan Allah akan datang. Nah, ibaratnya apabila kamu ingin rezeki, kalau kamu tidur saja di rumah, apakah Allah akan memberikan rezeki? Tidak, tapi kamu harus berusaha. Nah, kalau berusaha maka Allah akan mudahkan rezekinya. Kalau kalian berkeinginan untuk menegakkan Islam, seperti halnya dulu perjuangan Rasulullah SAW pada waktu Futuh Mekah. Jadi surat ini turun ketika terjadi kejadian yang luar biasa dalam sejarah Islam, yaitu Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah, di mana Nabi Allah Muhammad SAW beserta para sahabatnya menaklukkan kota Mekah tanpa sedikit pun peperangan terjadi. Nah, kenapa? Karena Nabi Muhammad beserta umatnya itu telah terkenal sebagai pasukan yang luar biasa, sebagai jamaah yang luar biasa, sebagai jamaah yang solid, sehingga orang-orang Mekah yang dulu mengusir, menakut-nakuti, dan bahkan membunuh Rasul dengan para sahabat itu sadar bahwa memang ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu adalah ajaran yang paling benar. Tidak ada lagi ajaran yang paling benar kecuali ajaran Islam. Sehingga ketika Rasul hendak melakukan haji bersama sahabat, persiapan perang sudah siap, namun ternyata orang-orang Mekah semuanya berbondong-bondong masuk Islam, sehingga disebut Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah. Terbukalah kota Mekah untuk orang Islam seluruhnya. Nah, itu jadi ya, apabila pertolongan Allah telah datang, maka niscaya dan pasti apabila kita mengusahakan kejayaan Islam, Allah akan menolong di dalamnya. Jika kalian sebagai generasi penerus, jangan terlena. Islam ini akan tegak jika kalian perjuangkan. Tapi kalau kalian hanya main game, hanya tidur, main terus, apa mungkin Islam tegak dalam kehidupan kalian, dalam keluarga kalian? Tidak mungkin. Maka tegakkanlah Islam mulai dari diri, keluarga, masyarakat, kemudian sosial yang lebih luas, begitu ya. Yang kedua, perintah Allah kepada orang yang beriman agar ya fasabbih, maka bertasbihlah bihamdi rabbika, dengan memuji Rabbmu, dengan memuji Tuhanmu. Wastagfir, kemudian mohon ampunlah. Jadi di sini disuruh bertasbih kepada Allah, kemudian yang kedua
sebagai bukti memujinya, dan yang kedua adalah meminta ampun kepadanya. Innahu kana tawwaba, sungguhnya Allah Maha penerima taubat. Jadi bertasbihlah, kemudian memuji kepadanya, dan jangan lupa memohon ampun atas segala perbuatan kita yang keliru, yang salah, karena sesungguhnya dalam kelakuan perilaku kita semua ini tidak luput daripada hilaf dan salah. Oleh karena itu selalulah mohon ampun kepadanya. Itulah isi kandungan daripada surat An-Nasr. Jadi surat An-Nasr itu menceritakan tentang kejadian yang luar biasa pada waktu Futuh Mekah, sehingga Islam ini jaya, Islam ini meluas, menyebar ke seluruh antero penjuru dunia, termasuk ke kita, ke Indonesia, yaitu setelahnya kejadian Futuh Mekah, pembukaan kota Mekah itu ya. Sekian dulu pembelajaran hari ini, dan mudah-mudahan kalian memahaminya. Jangan lupa, yang pertama kalian harus menghafal, videokan. Kemudian yang kedua harus menulis dengan baik dan benar. Terima kasih kepada orang tua yang telah mensupport kepada saya, khususnya sebagai guru PAI, untuk melakukan pembelajaran melalui media seperti ini. Dan adapun yang kurang setuju, mohon maaf ya, karena ini merupakan salah satu ikhtiar dari saya sebagai guru. Saya merasa berkewajiban, karena tidak mungkin akan, kalaupun guling, maka tidak mungkin dalam waktu yang singkat pembelajaran ini akan tersampaikan secara sempurna. Sementara kelompok juga banyak, ada yang 4 kelompok, ada yang 5 kelompok, sehingga pembelajaran tidak mungkin disampaikan dalam waktu yang hanya 15 menit atau 30 menit. Kurang sempurna. Terima kasih sekali lagi kepada orang tua, ibu-ibu, mama-mama, ayah-ayah yang telah mensupport sehingga saya lebih semangat dalam pembelajaran, memberikan pembelajaran kepada anak-anak. Terima kasih sekali lagi. Selamat belajar. Jangan lupa like, subscribe and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.